Halo teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan tentang jurnal yang kami dapat, yaitu Investigation of Kinetic Drug Characteristic in Vitro and In Vitro Evaluation of Sustained Release Matrix Tablet of a Selective COX-2 Inhibitor for Rheumatic Disease. Anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Tujuan dari jurnal yang kami dapat adalah untuk mengetahui karakteristik pelepasan kinetik matriks obat pada tablet aceclofenac sustained release untuk pengobatan reumatik. Selanjutnya, kenapa obat didesain menjadi sediaan lepas lambat untuk menghantarkan obat dalam jumlah yang tepat ke target dengan kecepatan dan waktu yang terkendali, serta memaksimalkan efek terapeutik obat. Tujuan utamanya untuk mengurangi frekuensi pemakaian obat. Tipe obat untuk penyakit rematik dalam jurnal ini adalah COX-2 inhibitor, yaitu aceclofenac dan diclofenac. Aceclofenac akan dibuat sebentuk sustained release yang bertujuan untuk mencapai efek terapeutik, namun tidak harus meminum obat berkali-kali. Aceclofenac ideal untuk didesain dalam bentuk sustained release karena memiliki waktu paruh yang lebih pendek daripada 4 jam, dan satu hari dosis yang dibutuhkan adalah 200 mg, terbagi menjadi 2 dosis. Aceclofenac dalam dosis 200 mg lebih efektif dalam pengobatan reumatik. Selanjutnya, bahan dan metode. Untuk bahan-bahannya terdiri dari aceclofenac sebagai bahan aktifnya, kemudian digunakan 3 macam polimer sebagai matriks, yaitu ada HPMCK4M merupakan polimer hidrofilik, lalu ada karbopol 946 dan guargam kationik. Di sini mikrokristalin selulosa sebagai diluen, kemudian talek sebagai glidan, dan magnesium stearat ini sebagai lubrikan. Untuk metode pembuatan tablet sustained release dari aceclofenac ini menggunakan metode gempa langsung. Nah, untuk metode gempa langsung ini biasanya lebih sederhana dan lebih cepat karena tidak butuh proses granulasi dan diperuntukkan untuk bahan-bahan yang memiliki sifat alir yang baik dan kompresibilitas yang tinggi. Pada penelitian ini dirancang 6 macam formula, di mana diberikan variasi pada konsentrasi karbopol 946 dan guargam kationik, yaitu pada formula A1 sampai formula A3 dan formula B1 sampai formula B3. Sedangkan untuk polimer HPMCK4M ini konsentrasinya disamaratakan. Nah, untuk proses pembuatan tablet sustained release aceclofenac ini menggunakan metode gempa langsung, jadi semua bahan itu langsung dicampur dan dihomogenkan selama 5 menit hingga menghasilkan campuran serbuk, lalu bisa langsung digempa membentuk tablet menggunakan mesin cetak tablet. Nah, berikut ini adalah 6 macam formula dari tablet sustained release aceclofenac. Ini pakai kode ya, nama kode, jadi formula 1 sampai 6 ini tapi dia menggunakan kode FA1, FA2, FA3, FB1, FB2, FB3, di mana untuk FA1 sampai FA3 konsentrasi karbopolnya dipakai 20 mg, 40 dan 60 mg. Sedangkan FB1 sampai FB3 dia tidak menggunakan karbopol. Lalu untuk kationik guargamnya itu menggunakan konsentrasi 20, 40, 60 mg pada formula FB1, FB2 dan FB3. Sedangkan di formula FA1 sampai FA3 tidak menggunakan karbopol. Lalu yang HPMCK4M itu semuanya menggunakan HPMCK4M dengan konsentrasi 20 mg. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi sediaan matriks tablet sustained release. Yang pertama dilakukan evaluasi keragaman bobot dengan menimbang 10 tablet satu persatu secara saksama, jadi diambil dari tiap formulanya, diambil acak ya. Lalu bobotnya dicatat dan dihitung rata-rata tabletnya, lalu juga menghitung standar deviasi. Kemudian dilakukan pengukuran ketebalan tablet, diambil 10 tablet dan diukur tebal tablet menggunakan jangka sorong dan dihitung rata-rata tebal tablet.
Tablet yang baik atau yang ideal ini memiliki diameter tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Selanjutnya dilakukan pengukuran kekerasan tablet menggunakan alat Monsanto Hardness Tester atau alat pengukur kekerasan tablet dengan cara diambil 10 tablet untuk diukur kekerasannya. Nanti tablet ini satu-satu tablet itu diletakkan pada platnya atau di tengah alat itu di antara pengapit, dan kemudian tabletnya akan dijepit dengan cara kita memutar skrupnya hingga nanti tabletnya terjepit dan pecah. Kemudian kekerasan tablet ini bisa diketahui atau bisa dilihat dari skala yang ada pada alat tersebut saat si tablet itu pecah. Untuk penentuan kadar aseklofenak dalam tablet ini dengan cara diambil 10 tablet secara acak dan dilakukan penimbangan, kemudian ditentukan bobot rata-rata tabletnya. Tablet ini kemudian digerus hingga halus, membentuk serbuk yang halus dan homogen. Nanti serbuk ini akan ditimbang dan dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Lalu dilakukan pengecekan absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 273 nanometer dan dilakukan perhitungan kadar. Selanjutnya dilakukan uji kerapuhan tablet menggunakan alat free evaluator dengan cara alatnya ini dibersihkan dahulu, kemudian ambil 10 tablet lalu ditimbang. Nah, hasil penimbangan 10 tablet ini dianggap sebagai W1. Kemudian masukkan tablet ke dalam alat dan alat dijalankan selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Jadi nanti alatnya berputar dan tabletnya ada di dalam alatnya itu. Setelah 4 menit, kemudian tabletnya dikeluarkan dari alat dan dibersihkan, lalu ditimbang kembali dan hasil penimbangan ini dianggap sebagai W2. Kemudian dihitung persen kerapuhan tablet menggunakan rumus W1 kurang W2 dibagi W1 dikali 100%. Yang terakhir dilakukan uji disolusi secara in vitro menggunakan aparatus tipe 2 atau model dayung, di mana medium disolusinya itu menggunakan HCl 0,1N sebanyak 900 ml untuk 2 jam pertama dan dapar fosfat pH 7,5 di jam kedua hingga jam ke-12. Suhu media ini dijaga 37 derajat plus minus 0,5 derajat. Ini sebenarnya mengikuti suhu tubuh ya. Kemudian jarak antar pengaduk dayung dari dasar labu adalah 25 mm. Jadi nanti tabletnya dimasukkan ke dalam labu yang berisi medium disolusi dan nantinya pengaduk dayung itu akan diputar dengan kecepatan 50 rpm. Setelah itu dilakukan pengambilan cuplikan sebanyak 5 ml pada interval waktu 1 jam selama 12 jam dan harus mempertahankan sync condition dengan cara kita harus mengganti sejumlah medium yang terambil tadi dengan medium baru sehingga volume dari mediumnya itu selalu konstan. Setelah pengambilan sampel ini kemudian dilakukan penyaringan dan diamati menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 273 nanometer. Polimer hidrofilik HPMC K4M, gom guar kationik, dan karbopol 946 digunakan sebagai matriks dalam penelitian ini. Formulasi FH1 sampai FH3 menggunakan kombinasi HPMC dan karbopol 946, sedangkan untuk formulasi FB1 hingga FB3 menggunakan kombinasi HPMC dan gom guar kationik. Secara lengkapnya untuk masing-masing presentasi tiap bahan sudah ditunjukkan pada tabel 1. Dari tabel 2 ini kita bisa lihat hasilnya untuk setiap parameter evaluasi. Yang pertama ada ketebalan tablet, kemudian ada keragaman bobot, kemudian ada ketebalan tablet, kemudian ada kerapuhan tablet, dan juga yang terakhir ada kandungan obat, potensi. Dari tabel ini kita bisa lihat semua formula menunjukkan hasil yang memenuhi syarat sesuai dengan farmakope.
Studi pelepasan obat secara in vitro dilakukan di media simulasi lambung dan usus selama 12 jam dengan menggunakan alat disolusi tipe 2, yaitu tipe Dayung. Kalkulasi teoritis profil pelepasan obat penting dilakukan untuk mengevaluasi formulasi mengenai kecepatan pelepasan dan untuk memastikan apakah model pelepasannya sesuai dengan teori yang ada. Media disolusi yang digunakan pada penelitian ini adalah dapar fosfat pH 7,5 karena kelarutan aseklofenak tinggi dalam pH usus. Gom guar kationik digunakan untuk proses distribusi obat di kolon. Grafik yang pertama, ini untuk presentasi pelepasan obat kumulatif untuk formula FA1 sampai FA3. Setelah 2 jam dalam media asam pH 1,2 untuk simulasi lambung, FA1 sampai FA3 kira-kira dilepas sekitar 15-24%. Setelah 8 jam, dalam dapar fosfat pH 7,5, obat dilepas sekitar 85%. Berikut merupakan grafik yang kedua untuk presentasi pelepasan obat kumulatif untuk formula FB1 sampai FB3. Bisa dilihat setelah 2 jam dalam media asam pH 1,2 simulasi untuk lambung, obat dilepas sekitar 1%. Setelah 8 jam dalam dapar fosfat pH 7,5, FB1 90,76%, FB2 86,06%, FB3 hanya 76,2%. Dan setelah 12 jam, hampir semua terlepas sempurna, yaitu FB1 99,26%, FB2 92,45%, FB3 82,34%. Pelepasan obat fast release dari formulasi kombinasi HPMC K4M dan Karbopol 946 dalam formula FA1 sampai FA3. Pelepasan obat lebih lanjut disebabkan oleh adanya erosi matriks jika dibandingkan dengan formula yang mengandung kombinasi HPMC dan gom guar kationik dalam formula FB1 sampai FB3. Bisa dilihat ya dari gambar yang di bawah ini, dari grafik di bawah ini untuk formula FA1 sampai FA3, pelepasan obat hampir sempurna pada jam ke-8, sedangkan untuk formula FB1 sampai FB3 ini pada jam ke-8 ada satu formula FB3 yang hanya 70%, sedangkan pada jam ke-12 untuk FB1 telah mencapai 100%. Penggunaan gom guar kationik dapat menunda pelepasan obat selama sekitar 12 jam yang ditunjukkan pada gambar 2. Gom guar terhidrasi segera setelah bersentuhan dengan media disolusi dan membentuk gel, sehingga molekul obat secara bertahap menyebar dari matriks. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi gom guar kationik dalam matriks HPMC K4M dapat mempertahankan pelepasan obat, sehingga kombinasi HPMC K4M dan gom guar kationik dapat memperpanjang pelepasan obat daripada kombinasi HPMC K4M dan Karbopol 946. Penelitian sebelumnya menyebutkan ada interaksi poliionik antara citosan kationik dan molekul gom guar kationik non-ionik yang menghambat kemampuan hidrasi dari polimer ini sehingga mengurangi laju erosi matriks. Dalam penelitian ini diharapkan bahwa ada interaksi poliionik antara HPMC, K4M non-ionik, dan gom guar kationik yang menghambat kemampuan hidrasi polimer ini sehingga mengurangi laju erosi matriks. Untuk gambar ketiga yaitu pelepasan kinetika orde pertama dari FB1. Data yang sudah diperoleh sebagai log persentase pelepasan obat kumulatif versus waktu dan nilai R menunjukkan 0,7093. Nilai R menunjukkan linearitas yang buruk sehingga menandakan pelepasan obat bebas dari konsentrasi obat. Untuk gambar keempat yaitu pelepasan kinetika orde 0 dari FB1, kemudian orde 0 menunjukkan bahwa sistem laju pelepasan obat tidak bergantung pada konsentrasi obat. Kemudian untuk nilai orde 0 dihitung dari pelepasan obat kumulatif versus waktu. Kemudian untuk nilai R sendiri 0,8715 menunjukkan bahwa pelepasan obat orde 0 lebih baik daripada orde 1. Gambar 5 menunjukkan model kinetik Higuchi dari FB1. Nilai R kuadrat obat dihitung menggunakan model Higuchi. Dihitung dari plot persentase kumulatif pelepasan obat terhadap akar kuadrat waktu.
Pada model Higuchi, nilai R kuadrat formula Fb1 mendekati 1 dibandingkan dengan model lainnya. Plot memberikan hubungan linear dengan nilai korelasi lebih besar dari 0,9248 dalam formula Fb1. Tidak ada pelepasan awal utama obat yang diamati selama penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa obat didistribusikan secara merata dalam matriks. Pada gambar 6 menunjukkan model pelepasan kinetik Korsmeyer-Pepaz pada Fb1. Untuk memastikan mekanisme difusi, data dimasukkan ke dalam plot Korsmeyer-Pepaz. Formula Fb1 menunjukkan linearitas yang baik, R kuadrat 0,8622 dengan nilai slope 1,5542. Nilai eksponen atau N lebih besar dari 0,89 yang menunjukkan mekanisme transport superkestu. Transport superkestu mengacu pada pelepasan obat melalui difusi dan relaksasi rantai polimer. Jadi untuk kesimpulannya, matriks yang mengandung HPMC, K4M, dan guargam kationik dapat menghasilkan sustainless tablet jika dibandingkan dengan matriks yang berisi kombinasi HPMC, K4M, dan juga karbopol 946. Kemudian yang kedua, adanya interaksi poliionik antar polimer akibat penambahan guargam juga dapat memperpanjang pelepasan obat. Yang terakhir yaitu hampir semua profil pelepasan obat yang diuji itu sudah sesuai dengan profil pelepasan Higuchi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan.